Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tenteram untuk Indonesia Raya. Amin ya robbal alamin. Oke lor, makam keramat apa saja yang ada di Malang Raya ini? Ojo nandi lor, yo iki Malang. 50 makam keramat di Malang Raya. Satu, makam keramat Ki Ageng Grebeg. Makam Ki Ageng Grebeg berada di Kelurahan Mojopuro, Kecamatan Gedung Kandang, Kota Malang. Menurut sebagian sejarawan Kota Malang, Ki Ageng Grebeg bernama aslinya Syekh Munawar Al-Maghribi. Ki Ageng Grebeg adalah sebuah gelar kebangsawanan yang diberikan oleh masyarakat Malang kala itu kepada beliau atas segala jasa-jasanya yang telah mengembangkan agama Islam di Malang. Ki Ageng Grebeg dipercaya sebagai keturunan Kanjeng Sunan Giri yang sengaja diutus untuk mensiarkan agama Islam di Malang. Dua, makam keramat Mbah Muhammad Jalalain. Pangeran Badruddin Banten atau Mbah Muhammad Jalalain. Beliau adalah keturunan Maulana Sultan Hasanuddin bin Kanjeng Sunan Gunung Jati. Beliau bersama saudaranya rela meninggalkan gemerlap kemegahan istana Keraton Banten untuk kemudian mengembara. Beliau senantiasa memberi penerang kepada penduduk setempat dengan syiar Islam. Akhir pengembaranya, beliau memutuskan untuk menetap di Katin. Di sana beliau menjadi penerang bagi masyarakat sekitar. Beliau mendirikan pondok pesantren dan musola, dan akhir hayatnya beliau dikebumikan di belakang Masjid Al-Mukarromah, Katin, Kota Malang. 3, makam keramat Mbah Banter. Makam keramat Mbah Banter yang berada di dalam pemakaman umum Sisir, Kota Wisata Batu. Sekitar tahun 1726 Masehi, bulan Rajab, hari Jumat Legi, datanglah salah seorang prajurit Pangeran Diponegoro yang bernama Suryo Kusumo dengan nama julukan Mbah Banter. Beliau membuka hutan yang banyak ditumbuhi pohon perdu yang bernama pohon Putri Malu, yang daunnya membentuk seperti sisir, sehingga daerah tersebut dinamakan Desa Sisir. 4, makam keramat Mbah Gedhe Ndokowono. Makam keramat Mbah Gedhe Ndokowono berlokasi di Dusun Klandungan, Landung Sari, Kecamatan Dawu, Kabupaten Malang. Ki Gedhe Ndokowono adalah seorang punggawa kerajaan Mataram dengan nama muda Aji Prawira. Beliau adalah salah satu laskar Pangeran Diponegoro yang menyingkir dari kejaran penjajah Belanda, hingga akhirnya beliau membabat alas di area Malang dan dinamakan area itu Dusun Klandungan. Di Dusun Klandungan, beliau diangkat sebagai kepala dusun dengan sebutan Ki Ageng Ndokowono.
Sampai akhir hayat, beliau dimakamkan di Dusun Kerandungan bersama istrinya Nyai Ageng Dokowono. Lima, makam keramat Mbah Siman. Makam keramat Mbah Ahmad Siman yang berada di Dusun Kelenjeran, Desa Ardirejo, Kepanjen, Kabupaten Malang. Mbah Ahmad Siman dipercaya sebagai sesepuh atau orang yang babat alas Dusun Kelenjeran, Ardirejo, Kepanjen, Malang. Menurut tulisan nasab yang ada di daerah makam, Mbah Ahmad Siman adalah keturunan dari Prabu Brawijaya V dan keturunan dari Prabu Siliwangi. Enam, makam keramat Mbah Bener. Makam keramat Mbah Bener berada di Temas, Jalan Mukir Gang 7, Kota Wisata Batu. Mbah Bener adalah salah satu laskar dari Pangeran Diponegoro dan sebagai leluhur yang berjasa besar membuka desa Temas. Konon Mbah Bener bertapa memilih hutan dekat Sungai Brantas untuk dibuka menjadi desa. Dikala memasuki hutan, Mbah Bener menemukan pohon temu yang mengeluarkan cahaya seperti emas, sehingga Mbah Bener menyebutnya temu emas. Lama-kelamaan daerah itu disebut Temas, yang berasal dari kata temu dan emas. Tujuh, makam keramat Mbah Batu. Makam Mbah Batu terletak di Dusun Banaran, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Mbah Batu adalah sosok leluhur atau tokoh babat alas yang dihormati. Mbah Batu nama aslinya Dewi Condro Asmoro atau dipanggil Mbah Wastu. Seiring waktu pelafalan, nama itu mengalami penyingkatan menjadi Batu. Penyingkatan nama panggilan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal penamaan Kota Batu. Di area pemakaman ini ada 4 makam yang dikeramatkan. 1. Makam Mbah Batu. 2. Makam Pangeran Rojoyo. 3. Makam Dewi Mutmainah. Dan keempat, makam Kiai Naim. 8. Makam keramat Mbah Ageng Mayang Sari. Makam keramat Mbah Ageng Mayang Sari berada di Pesanggerahan, Kota Wisata Batu. Mbah Ageng Mayang Sari merupakan Bedah Karawang Desa Pesanggerahan. Mbah Ageng Mayang Sari merupakan istri dari Mbah Joko Nurjoyo yang berasal dari Mentaram, Jawa Tengah. Beliau bersama anaknya Siti Dewi Maimunah melakukan perjalanan ke Pesanggerahan ketika terjadi peperangan melawan penjajah. Beliau pernah berkata kepada masyarakat pada zaman itu, nanti daerah ini ketika ramainya zaman maka akan dijadikan sebagai desa Batu Pesanggerahan. Sembilan, makam keramat Mbah Kondo. Makam keramat Mbah Kondo
yang berada di Sanan Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Pemakaman Mbah Gondo ini menurut warga setempat, konon katanya beliau adalah laskar Pangeran Diponegoro yang menghindar dari kejaran tentara Belanda. Sepuluh makam keramat Mbah Bungkuk. Makam Mbah Bungkuk berada di Jalan Bungkuk, Desa Pagentan, Singosari, Kabupaten Malang. Di area pemakaman ini ada dua makam tokoh yang dikeramatkan. Pertama, Mbah Hamimuddin. Beliau adalah laskar Pangeran Diponegoro sekaligus yang membabat alas daerah Bungkuk. Beliau juga pendiri dari pondok di Jalan Bungkuk. Makam yang kedua, makam Kiai Haji Muhammad Thohir yang sangat terkenal sebagai Waliullah. Beliau adalah menantu dari Mbah Hamimuddin yang berasal dari Bangil, yang masih memiliki keturunan dari Sunan Ampel. Sebelas makam keramat Eyang Juko dan Raden Mas Imam Sujono. Gunung Kawi terkenal dengan wisata religinya. Biasanya wisatawan berziarah ke makam Eyang Juko dan makam Raden Mas Imam Sujono. Kedua makam tersebut adalah makam yang istimewa. Makam orang yang dianggap mempunyai kelebihan, terbukti dari banyaknya pengunjung dan peziarah yang datang untuk berziarah di sini. Terlebih pada hari tertentu seperti malam Senin Pahing dan malam Jumat Legi. Banyak peziarah yang datang berduyun-duyun, tak hanya dari wilayah Malang, tetapi juga dari berbagai daerah di Nusantara, bahkan sampai mancanegara. 12 makam keramat Mbah Wali Ahmad Syari. Makam keramat Mbah Wali Ahmad Syari atau yang dikenal dengan Punden Watu Junjung berada di Dusun Lok Soro, Desa Mangliawang, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Di dalam area Punden Watu Junjung terdapat peninggalan purbakala berupa yoni dan beberapa fragmen bagian dari candi seperti kemuncak. Dikatakan Watu Junjung karena di sebelah makam ada sebuah batu peninggalan Mbah Wali Ahmad Syari, dan siapa yang bisa menjunjung atau mengangkat batu tersebut, insya Allah hajatnya akan terkabul. 13 makam keramat Kiai Muksin. Kiai Muksin Bulu Lawang adalah salah satu wali Allah yang menyembunyikan derajat kewaliannya. Kewalian Kiai Muksin terbongkar berawal dari keinginan masyarakat Bulu Lawang untuk mendirikan masjid. Namun sebelum dilaksanakan, tokoh masyarakat Bulu Lawang sowan ke Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Hamid kemudian menjawab, insya Allah.
tapi di sana itu sudah ada wali besar Kyai Muksin namanya. Silakan dicari, nanti kalau sudah ketemu bilang saja Mbah Hamid Pasuruan yang menyuruhnya untuk berdoa sekalian menentukan arah kiblat masjid. Makam keramat Mbah Mangku Jati. Makam Mbah Mangku Jati terletak di Desa Pakis Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Mbah Mangku Jati diyakini sebagai sosok yang melakukan babat alas kawasan tersebut. Mbah Mangku Jati juga diketahui sebagai waliullah dengan nama Syekh Maulana Rosidul Ibad Al-Majafiyah alias Aden Mas Parto Wirjo. Bukan hanya membabat alas atau membuka lahan, beliau diyakini sebagai seorang putra mahkota kerajaan Majapahit yang juga menyebarkan agama Islam di daerah setempat. Beliau memiliki banyak pengikut, tak hanya berasal dari daerah Pakis, melainkan juga tempat sekitarnya di daerah Malang. Makam keramat Mbah Pato. Makam Mbah Pato yang berada di Jalan Raya Songgoriti, Songgokerto, Kota Wisata Batu, Malang, Jawa Timur. Mbah Pato bisa dikatakan sebagai orang yang babat alas daerah Songgoriti Batu. Mbah Pato atau yang juga dikenal dengan Empu Supo adalah salah satu makam leluhur di Kota Batu yang banyak dikunjungi peziarah. Mbah Pato alias Empu Supo juga diyakini sebagai orang yang membangun Candi Songgoriti. Makam keramat Mbah Angling Ringin Kurung. Makam Mbah Angling Ringin Kurung berada di Komplek Perumahan Citra Garden, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Konon Mbah Angling Ringin Kurung merupakan tokoh sesepuh yang babat alas di daerah Gunung Buring. Beliau merupakan salah satu prajurit Pangeran Diponegoro. Nama Mbah Angling diambil dari sebuah nama alat musik yang serupa dengan kenong. Dulu Mbah Angling menyebarkan agama Islam dengan bantuan alat musik yang bernama angling. Kisah ceritanya mirip dengan Sunan Bonang yang makamnya ada di Tuban. Makam keramat Mbah Masayu Sinto Mataram yang berada di Jalan Abdul Goni, Kelurahan Ngaglik, Kota Wisata Batu. Konon Mbah Masayu Sinto Mataram adalah keturunan dari Keraton Yogyakarta yang tersebar ke Jawa Timur pada masa perang Diponegoro. Meski tidak satu zaman dengan Mbah Batu, Mbah Masayu Sinto Mataram turut menjadi bagian penting dalam pembukaan dan awal Kelurahan Ngaglik di antara era tahun 1800-an. Hingga kini namanya terkenal dengan sebutan Mbah Ngaglik karena jasanya membuka area tersebut agar bisa dihuni oleh masyarakat setempat. 18. Makam keramat Mbah Jagopati. Makam keramat
Mbah Jakupati, berlokasi di Desa Jatisari, Tajinan, Kabupaten Malang. Mbah Jakupati yang nama asli beliau adalah Syekh Muhammad Mahmudi bin Yusuf, merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati. Beliau datang dari Serang, Banten. Beberapa versi menyebut beliau adalah bagian dari pasukan Pangeran Diponegoro. Bahkan Jakupati juga dipercaya sebagai nama satuan militer ketika Perang Jawa berkecamuk. Makam keramat Syekh Sayyid Ja'far Ma'ruf Al-Maghribi. Pada awalnya makam tersebut masih berupa hutan. Masyarakat mengetahui tempat tersebut adalah makam ulama atas kedatangan seorang yang berasal dari Jombang bernama Kiai Bustomi. Beliau berkata, "Barusan wali ada di sini," sambil menunjuk ke arah hutan tersebut. Akhirnya masyarakat melakukan riato selama 3 hari 3 malam. Pada malam terakhir tempat tersebut mengeluarkan sinar. Akhirnya masyarakat sekitar yang mengakui bahwa itu adalah makam ulama memberi nama makam tersebut dengan sebutan Syekh Sayyid Ja'far Ma'ruf Al-Maghribi. Panjang makamnya 10 meter. 20. Makam keramat Mbah Sokol. Makam Mbah Sokol terletak di Jalan Hayamuruk, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Mbah Sokol konon masih memiliki garis keturunan dengan Pangeran Diponegoro, yakni sebagai keponakan. Mbah Sokol adalah salah satu pejuang yang juga merupakan orang yang melakukan babat alas Desa Gondanglegi. Diceritakan jika nama Gondanglegi berasal dari buah gondang yang biasanya pahit menjadi manis saat dipegang oleh Mbah Sokol, maka tersebutlah daerah itu Gondanglegi. 21. Makam keramat Syekh Imam Jabal Qadri. Makam keramat Syekh Imam Jabal Qadri berada di Pesanggrahan Siti Inggil, Kertowinangun, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Beliau dipercaya sebagai adik seperguruan Syekh Jumadil Kubro Mojokerto. Diceritakan Syekh Subakir, seorang babat alas tanah Jawa, mengajak Syekh Jumadil Kubro dan Syekh Imam Jabal Qadri untuk berdakwah menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Syekh Jumadil Kubro berdakwah di Trawuran Mojokerto dan Syekh Imam Jabal Qadri berdakwah di daerah Gunung Lawu, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke arah timur dan sampailah di Gunung Gelap, Tajinan, Kabupaten Malang. 22. Makam keramat Mbah Bergas. Makam Mbah Bergas terletak di Desa Lumbang Sari, Kecamatan Ulu Lawang, Kabupaten Malang. Menurut cerita leluhur, Mbah Bergas meninggal sekitar tahun 1700-an. Mbah Bergas adalah seorang yang terkenal akan jasanya menyebarkan agama Islam pada daerah Ulu Lawang, Malang. Selain terkenal sebagai penyebar agama Islam,
Mbah Berkas juga dipercaya sebagai seorang pejuang kemerdekaan. Makam Mbah Berkas awalnya berupa punden dalam bangunan sederhana. Kemudian oleh warga setempat dibongkar dan dibangun musola karena Mbah Berkas diyakini sebagai seorang ulama yang datang dari Mataram. 23. Makam keramat Syekh Kyai Haji Abdul Hayy Mukhiddin Al-Amin. Makam keramat Syekh Kyai Haji Abdul Hayy Mukhiddin Al-Amin atau Mbah Yai. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Baitur Rahmah Kota Malang. Nama Mukhiddin Al-Amin adalah pemberian Allah melalui wakilnya yang terpilih sewaktu Mbah Yai menunaikan ibadah haji. Mbah Yai adalah putra dari Syekh Muhammad Soleh yang apabila dirunut adalah keturunan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Mbah Yai mempunyai peranan penting dalam sejarah negara Indonesia, di mana Pancasila digagas oleh Kyai Haji Anwar Thohir yang kemudian dicetuskan dan dibawa oleh Bung Karno. Siapakah Kyai Haji Anwar Thohir? Beliau adalah santri pertama dari Syekh Kyai Haji Abdul Hayy Mukhiddin Al-Amin. 24. Makam keramat Mbah Sembojo. Makam keramat Mbah Sembojo berada di pemakaman umum Bumi Pralaya di Gang Sate, Madyapura, Kota Malang. Mbah Sembojo adalah abdi dalem dari Ki Ageng Grebek, seorang tokoh atau ulama penyebar agama Islam di daerah Malang. Makam Ki Ageng Grebek sendiri berada di pemakaman Ki Ageng Grebek, Gedung Kandang, Kota Malang. Yang makamnya dari sini berjarak sekitar 1 kilometer. 25. Makam keramat Waliwo Mbah Sayyid Bilal. Makam Waliwo Mbah Sayyid Bilal berada di Mbopo, Banjararung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Mbah Sayyid Bilal adalah penyebar agama Islam di daerah setempat yang masih keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Makam Mbah Sayyid Bilal diketemukan oleh Kyai Ahmad Hasyim, murid Romo Kyai Hamid Pasuruan, dan pada waktu itu beliau melakukan perjalanan ziarah ke makam Sayyid Mahmudi Yusuf atau lebih dikenal dengan nama Mbah Jakopati, Rajinan, Malang. Makam keramat Ibu dan Putri Ki Ageng Grebek. Makam Raden Ajeng Ayu Ibu Syarifah Siti Hajar Mesaro binti Barkat Zainul Alim. Beliau adalah garwanipun Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi dan ibu dari Kyai Ageng Grebek atau Syekh Maulana Munawar Al-Maghribi. Di sini juga terdapat makam Raden Ayu Syarifah Dewi Aisyah binti Syekh Maulana Munawar Al-Maghribi, putrinipun dari Kyai Ageng Grebek.
Pemakaman ini berlokasi di Pemakaman Umum Bumi Pralaya, Gang Sate, Madiopuro, Kota Malang. Makam Keramat Mbah Patok Gali. Makam Keramat Mbah Patok Gali yang berada di tengah-tengah perkampungan, kira-kira 200 meter dari Damrolak, Kedung Kandang, Kota Malang. Mbah Patok Gali atau nama asli beliau Raden Ahmad adalah utusan dari Sunan Kudus yang ditugaskan menyebarkan agama Islam di daerah Malang. Di pemakaman Mbah Patok Gali ini juga terdapat makam waliullah lainnya yang sebagian belum dikenal namanya. Makam Keramat Pangeran Mas Aryo Suryo Cokro Diningrat. Makam Keramat Pangeran Mas Aryo Suryo Cokro Diningrat adalah Raja Kerajaan Arusbaya sekitar tahun 1621 sampai 1624 Masehi. Pada masa pemerintahannya terjadi perang besar antara Kerajaan Arusbaya dengan Mataram. Dalam peperangan ini sekitar 6.000 pasukan Mataram gugur. Pangeran Mas Aryo Suryo Cokro Diningrat akhirnya meninggalkan Arusbaya dan menuju Gresik dan meneruskan perjalanan ke Malang, dan sampailah ke desa Pakis Jajar yang dulunya berupa hutan belantara yang ditumbuhi pohon pakis. Karena posisinya berjajar maka dinamakan Pakis Jajar. Makam Keramat Mbah Honggo. Makam Mbah Honggo berada di tengah-tengah perkampungan Heritek Kayu Tangan, Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Makam ini memiliki nisan yang bertuliskan Pangeran Honggo Kusumo. Masyarakat meyakini beliau adalah guru spiritual dari keluarga Bupati Malang yang pertama. Makam sebelah Mbah Honggo adalah makam Pangeran Suro Adimerto atau Ki Ageng Perot. Keduanya adalah tokoh yang memiliki keturunan langsung dari Kerajaan Majapahit. Diperkirakan kehidupan Mbah Honggo masih dalam generasi yang sama dengan Mbah Batu, tokoh penyebar agama Islam di Kota Batu. 30 Makam Keramat Syekh Abu Zarin atau Mbah Tanjung yang berada di Desa Tlogowaru, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Syekh Abu Zarin dilahirkan di Desa Parse, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Madura. Syekh Abu Zarin, beliau adalah keturunan dari Pucuk Batu Kolong, seorang sufistik besar di eranya yang banyak menurunkan ulama atau kiai besar pendiri pondok pesantren. Setelah selesai dari riadonya dan dikira sudah sedikit cukup ilmu yang beliau peroleh, beliau baru sudi melangkahkan kakinya meninggalkan kampung halaman setelah mendapat restu dari sang guru, dan beliau menuju Desa Tlogowaru, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang untuk menyebar dan mengamalkan ilmunya.
Pada waktu itu di desa Tlogowaru ini belum ada sama sekali segelintir manusia yang belum bisa membaca syahadat. Lantaran Syekh Abu Zarin inilah masyarakat Tlogowaru mulai mengembangkan agama Islam sampai sekarang. 31 Makam Keramat Kyai Haji Hasan Munadi. Makam Keramat Kyai Haji Hasan Munadi berada di Pemakaman Umum Klasman, Kota Malang. Kyai Haji Hasan Munadi adalah pendiri Pondok Pesantren Miftahul Huda atau yang terkenal dengan Pondok Gading Malang, yang didirikan pada tahun 1768. Lantaran Syekh Abu Zarin inilah masyarakat Tlogowaru mulai mengenal agama Islam sampai sekarang. Yang ketiga di Indonesia. Kyai Haji Hasan Munadi wafat pada usia 125 tahun. Dan beliau mengasuh pondok pesantren selama hampir 90 tahun. (32) Makam Keramat Mbah Raden Abdul Muthalib. Makam Keramat Mbah Raden berada di Sukun Gangnam, Kota Malang. Mbah Raden Abdul Muthalib adalah keturunan dari Sunan Giri. Mbah Raden adalah laskar Pangeran Diponegoro yang dipercaya menjadi salah satu pimpinan atau penasehat pasukan. Sewaktu Pangeran Diponegoro tertangkap, Mbah Raden menyingkir dari kejaran Belanda dan sampailah di wilayah Malang, yang tempat itu terdapat bekas pandai besi di bawah pohon sukun. Dari situlah Mbah Raden dibantu beberapa orang membabat alas untuk dijadikan tempat tinggal. Dan sekarang nama daerah itu adalah Sukun. 33 Makam Keramat Mbah Reso. Makam Keramat Mbah Reso terletak di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Mbah Reso adalah seorang prajurit dari Mataram yang telah ikut berperang melawan penjajah bersama Pangeran Diponegoro, yang pada akhirnya beliau menyingkir dari kejaran penjajah Belanda dan sampailah di daerah Sengguru. Karena ilmu dan kemampuannya yang dimiliki oleh Mbah Reso, maka oleh penduduk Sengguru beliau dijadikan seorang tokoh desa. (34) Makam Keramat Raden Panji Pulangjiwo. Makam Keramat Raden Panji Pulangjiwo berada di belakang kantor dinas pendidikan Kabupaten Malang. Raden Panji Pulangjiwo merupakan Adipati Sumenep dari Madura yang namanya tidak bisa dilepaskan dengan sejarah Kabupaten Malang, khususnya Kepanjen yang kini menjadi ibu kota Kabupaten Malang. Nama Raden Panji Pulangjiwo dikenal karena keberanian dan kesaktiannya saat menolak tunduk terhadap hegemoni Mataram. Selain tentunya dikarenakan kisah cintanya kepada Roro Proboretno, putri Adipati Malang bernama Ronggo Tojiwo.
35 Makam Keramat Karaing Kalesong. Makam Keramat Karaing Kalesong berada di Ngantang, Kabupaten Malang. Karaing Kalesong merupakan salah satu putra dari Pangeran Hasanuddin. Karena jatuhnya kerajaan Goa kekuasaan Belanda, dengan kondisi itu Karaing Kalesong memilih untuk mencari perlindungan ke wilayah lain, dan akhirnya beliau mendarat ke sebelah timur Pulau Jawa. Karaing Kalesong bersama Trunojoyo, penguasa asal Madura, akhirnya menjadikan daerah Ngantang, Kabupaten Malang sebagai benteng terakhir pertahanan mereka. 36 Makam Keramat Mbah Sulastri yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sisir, Kota Wisata Batu. Mbah Sulastri konon dikenal sebagai wanita sakti pembabat alas Kelurahan Sisir bagian atas, yang lebih dikenal dengan nama Kampung Meduran. Menurut sesepuh setempat, nama lain dari Mbah Sulastri adalah Mbah Rimut. Beliau masih keponakan dari Mbah Batu dan utusan dari Mbah Banter. Di batu nisan bertuliskan Mbah Sulastri wafat tanggal 27 April 1883 Masehi dengan silsilah Wiryo Kusumo Bumiaji, Suryo Kusumo Sisir, Tejo Kusumo Temas, Bekatik Ribut Ngaklik, dengan anak angkat Sujono Kauman, Surono Torong, Sulastri Meduran, dan Karsina Kali Putih. Makam Keramat Dua Ahli Hadis. Kubah Imamain adalah sebuah makam yang berada dalam komplek pemakaman umum Kasin, Kota Malang. Bukan makam biasa. Tempat ini merupakan persemayaman terakhir dua ahli hadis, Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Al-Alawi dan Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Adalah dua orang mulia, ayah dan anak, yang merupakan seorang ulama besar. Pada usia 7 tahun, Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih telah hafal Al-Quran beserta dua kitab hadis Sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Makam Keramat Mbah Wali Jongcit. Makam Keramat Mbah Wali Jongcit adalah seorang waliwo dari Mataram. Beliau adalah salah satu laskar Pangeran Diponegoro dalam perang melawan penjajah Belanda. Dalam peperangan tersebut, pasukan Pangeran Diponegoro kocar-kacir, dan pasukannya ada yang tersingkir ke hutan dan lari sampai ke daerah Malang. Dan Mbah Wali Jongcit sampai di daerah yang kini namanya Desa Pandan Landung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Kemudian Mbah Wali Jongcit mendirikan padepokan di Pandan Landung, dan berdirilah sebuah pesantren kecil yang layak disebut Kampung Santren. Makam Keramat Gunung Mujur. Makam Keramat Gunung Mujur yang terletak di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.
Daerah Gunung Mudur terkenal dengan wisata religi karena keberadaan dua makam yang disakralkan. Makam yang pertama bertuliskan Ki Ageng Raden Kertojoyo dan makam kedua bertuliskan Ki Unggul Yudo. Seberumur mengatakan bahwa salah satu makam adalah makam Kertanegara, penguasa terakhir Singosari, dan makam satunya adalah makam Abdi Setia Sang Raja. Posisi kedua makam ini berseberangan, yang satu membentang dari utara ke selatan dan yang satunya membentang dari timur ke barat. 40 makam keramat Mbah Keti dan Nyai Keti. Makam keramat Mbah Eyang Keti dan Nyai Keti, konon beliau adalah merupakan salah satu senopati Mataram kuno dari Jawa Tengah yang berpindah ke daerah Malang dikarenakan terjadi pergolakan di kerajaan Mataram. Mbah Keti dan istrinya Mbah Eyang Keti dipercaya sebagai pembabat alas desa Tumpuk Renteng, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Di makam Mbah Keti terdapat pohon yang konon berumur ratusan tahun yang menambah aura magis makam ini. Menurut para leluhur, pohon yang bernama Tanjung ini ditanam oleh Mbah Eyang Keti. Empat 41 makam keramat Kyai Radiman. Makam keramat Kyai Radiman berlokasi di Jalan Kyai Radiman, Bantur, Kabupaten Malang. Kyai Radiman adalah tokoh yang membabat alas daerah Bantur. Beliau adalah salah satu laskar dari Pangeran Diponegoro yang terkenal dengan Muslim yang taat. Nama desa Bantur berasal dari nama Banturono atau Mbah Bantur, anak dari Kyai Radiman. Menurut riwayat, Kyai Radiman tewas dibunuh oleh kompeni Belanda dengan cara halus, yaitu dengan cara memasukkan racun ke dalam makanan Kyai Radiman. 42 makam keramat Mbah Setio Setuhu. Makam keramat Mbah Setio Setuhu berada di Dusun Keramat, Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Mbah Setio dan Mbah Setuhu diyakini adalah tokoh legenda yang keduanya merupakan pengikut Aji Saka. Konon kematian kedua pengikutnya inilah yang menginspirasi lahirnya aksara Jawa Hono Coroko. Menurut cerita masyarakat, Mbah Setio dan Mbah Setuhu merupakan sosok yang memiliki kesaktian tinggi. Keduanya bertarung berebut pusaka milik Aji Saka lantaran keduanya sama-sama memegang teguh perintah Sang Aji Saka. Empat 43 makam keramat Kyai Muhammad Kurdi. Makam Mbah Kyai Muhammad Kurdi berdekatan dengan istrinya Mbah Nyai Siti Aminah, berlokasi di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Mbah Kyai Muhammad Kurdi atau Kyai Haji Muhammad Imam Syarifuddin wafat pada 9 Maulud 1424 Hijriah. Sedangkan Mbah Nyai Siti Aminah wafat pada 11 Safar 1429 Hijriah.
Kiai Muhammad Kurdi berasal dari Jetis, Tengkaling, Malang, keponakan dan santri kesayangan dari Romo Kiai Haji Muhammad Yahya, Pondok Gading Kasri, Malang. Kalau dirunut ke atas, masih keturunan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, Cirebon. 44 Makam Keramat Masjid Tiban Turen. Kiai Haji Hadratus Syekh Ahmad Bahru Mafraruddin Soleh Al-Mahbub Rahmat Alam atau Romo Ahmad adalah seorang pendiri pondok pesantren Salafiyah Biaru Bahri Asali Walbo'ilir Rohmah atau yang terkenal dengan Masjid Tiban Turen, yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Gang Anggur, Desa Sananrejo, Turen, Kabupaten Malang. Romo Ahmad berpulang pada tahun 2010 pada usia 67 tahun dan dimakamkan di area komplek pondok pesantren atau yang terkenal dengan Masjid Tiban Turen. 45 Makam Keramat Kiai Haji Muhammad Basori Alwi Murtado. Kiai Haji Muhammad Basori Alwi Murtado lahir dari pasangan Kiai Alwi Murtado dan Nyai Riwati. Kiai Haji Muhammad Basori adalah seorang habaib dari marga Asmakaton Bani Alawiyin dari jalur Sayyidina Husain. Kiai Haji Muhammad Basori adalah pakar Al-Quran karena memang tidak berhenti untuk mengajar Al-Quran dan mendakwakannya. Pada tahun 1978, beliau mendirikan pesantren yang dinamainya Pesantren Ilmu Al-Quran di Singosari, Kabupaten Malang. 46 Makam Keramat Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil ada juga yang menyebutnya Syekh Siti Jenar. Beliau dipercaya sebagai orang yang pertama kali membuka hutan di pantai Bale Kambang. Makam beliau berlokasi sekitar 1 km dari pantai Bale Kambang di Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Syekh Abdul Jalil dikabarkan berasal dari Yogyakarta, seorang keluarga ningrat yang memiliki ilmu agama cukup tinggi. Oleh karena itu, pengaruhnya di masyarakat begitu kuat. Apalagi Syekh Abdul Jalil termasuk orang yang tidak mau kompromi kepada penjajah Belanda. Karenanya Belanda menjadikannya sebagai orang yang harus disingkirkan. 47 Makam Keramat Bapati Sarean. Makam Keramat Bapati berada di Desa Sumberporong, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Konon sekitar abad ke-15 Masehi, di Desa Sumberporong terjadi tragedi perebutan putri cantik antara kedua Jemang yang berkuasa. Dan tragedi perebutan itu berlangsung terus-menerus dan tak ada ujungnya. Hingga akhirnya datanglah Mbah Pati yang merupakan seorang ulama yang berasal dari Pati, yang baru saja kembali dari perjalanan jauhnya. Kedatangan Mbah Pati inilah yang membuat situasi Desa Sumberporong menjadi lebih aman dan tentram.
48 Makam Keramat Bakarjani. Makam Keramat Bakarjani berada di Bareng, Kota Malang. Tidak jauh dari Masjid Kuba Bareng Kulon bersemayam sebuah makam Bakarjani yang dipercaya sebagai orang yang babat alas daerah Bareng. Menurut versi masyarakat lainnya, Bakarjani ini adalah penyebar agama Islam di Bareng. Menurut legenda masyarakat, Bakarjani ini adalah orang yang sakti. Pernah suatu ketika ada sebuah burung dan pesawat yang melintas di atas makam Bakarjani, jatuh di area makam Bakarjani. Empat 49 Makam Keramat Baeyang Suro. Makam Raden Ki Hajar Broto Hadisuro atau yang terkenal dengan Eyang Suro, yang berlokasi di Padepokan Sumber Agung Wendit, Malang. Beliau adalah salah satu orang guru spiritual Bung Karno. Sang proklamator pernah datang bahkan singgah di Padepokan Sumber Agung Wendit ini guna meminta petunjuk tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Konon berkat arahan dan nasihat Eyang Suro, Bung Karno berhasil mengkonsepkan dasar negara Indonesia yang kelak kita kenal dengan sebutan Pancasila. Lima 50 Makam Keramat Kyai Ilyas atau Mbah Ronggo Bumi yang berada di Dusun Kalimalang, Desa Tawangargo, Kecamatan Karangposo, Kabupaten Malang. Mbah Ronggo Bumi dipercaya sebagai orang yang beda karawang Desa Tawangargo. Kyai Ilyas atau Mbah Ronggo Bumi adalah seorang wali besar dari keturunan Mbah Hasan Besari, Tegalsari, Ponorogo. Dan konon Mbah Kyai Ilyas diperintahkan ke daerah Karangposo untuk meluruskan ajaran agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dulur-dulur informasi 50 makam keramat yang ada di Malang Raya. Terima kasih, matur suwun, salam sehat tentrem untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.